Oke, kita ketemu lagi di pertemuan keempat tentang geometri analitik. Sekarang kita mau membahas mengenai persamaan parabola. Yang pertama, ya, sekarang geometri juga saya kasih beginian. Jadi ini ada quote dari Gary Player, professional golfer katanya. Jadi the more I work and practice, the luckier I seem to get. Jadi semakin sering latihan, semakin sering kerja, semakin keberuntungan itu, kesuksesan itu mudah untuk diperoleh. Jadi jangan pernah bosan atau bahkan malas untuk terus berlatih soal-soal. Karena kalau misalnya kita sudah sering berlatih, kedepannya kemudahan itu bukan sebuah keniscayaan, katanya gitu. Pasti kita akan selalu dipermudah. Kalau misalnya kita sudah sering latihan, intinya sih kalau sudah sering latihan, sering menemukan soal, kita sudah terbiasa dengan soal-soal bahkan yang sulit sekalipun, yaitu akhirnya keberuntungan itu akan, atau keberhasilan itu akan sangat mudah untuk diperoleh gitu. Nah, yang pertama ini karena sekarang memang bahasannya mengenai persamaan parabola, berarti kita berbicara tentang parabola. Ini salah ngetik saya. Parabola didefinisikan, harusnya gitu. Kurang V. Parabola itu didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada kurva ini. Jadi nanti si kurvanya itu merupakan tempat kedudukan titik-titik. Misalkan ada titik P, H, dan K, H, K di kurva tersebut. Maka nanti titik ini, titik P ini akan berjarak sama dari suatu titik fokus dan garis tertentu. Garis tertentunya garis yang tidak memuat fokus atau disebutnya sebagai garis direktrix gitu. Nah, misal di sini nih, kita punya titik P, ini jaraknya sama nih, PM dengan SP gitu. Garis direktrik yang mana? Yang ini. Gitu. Kalau garis fokus yang mana? Yang ini. Gitu. S-nya itu. Ini garisnya titiknya titik P. P-nya yang ada di kurva parabola ini. Di parabola itu kedudukan titik-titik yang nanti jaraknya sama antara fokus dengan garis tertentu yang tidak memuat fokus gitu. Garis tertentunya garis direktifnya ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita punya P di H, K gitu ya. Kita punya P di H, K. Jadi artinya kalau begitu di sini dia sepanjang H, di sini sepanjang K gitu ya. Nah, kalau kita punya titik P, H, K, maka nanti, tadi kan definisi parabola tuh jaraknya sama ya, antara SP dengan PM itu sama. SP dengan PM itu sama. Kita lihat. Berapa jarak SP dengan PM? Ini nih, SP. Kita lihat segitiga yang ini, yang ada hijau, merah, sama hitam satu lagi. Dia siku-siku di sini. Terus yang ini panjangnya adalah A. Kemudian dari 0 sampai ini, yang hijau ini panjangnya adalah H. Gitu. Berarti kalau begitu, saya coba. Nah, yang kuning ini, kok nggak kelihatan kuning? Biru atau? Yang biru ini berarti panjangnya adalah sebesar A. Kan tadi dari sini ke sini A,0 ya. Ini ke sini berarti dari sini ke sini adalah H. Berarti kalau begitu dari sini ke sini adalah H atau A dikurangi oleh H gitu. Nah, kalau si SP-nya itu sendiri, ini kita
kita tadi nyari garis yang biru ya. SP itu kan ini sama dengan PM. Sekarang kita cari PM aja. PM berapa? Dari sini ke sini kan sepanjang H. Dari sini ke sini sepanjang, kalau ini A, tadi kan titiknya berjarak sama ya, berarti ini negatif A, 0. Jadi di sini ke sini A. Berarti PM itu akan sama dengan yang ini, H ini ditambah dengan A. Berarti ini kan A ditambah A. Gitu. Nah, kita balik lagi ke SP. Itu PM. PM itu sama dengan A ditambah H. Kalau SP-nya bagaimana, Bu? SP-nya itu sendiri ini kan segitiga yang tadi. Biru, merah, kuning, sama satu lagi yang di bawah ini. Nah, ini adalah sisi miring dari segitiga siku. Sisi miring itu akan sama dengan sisi siku kuadrat di akar kan ya. Sisi siku kuadrat di mana aja? Yang ini, yang A dikurangi H kuadrat. Sama yang satu lagi ini. Berapa panjang ini? Kan tadi titiknya ada di P, H, K. Berarti sepanjang K yang ini tuh. Nah, artinya kita punya ini. K kuadrat. Ini harusnya baiknya sih enaknya gini ya. A dikurangi H gitu. Tapi sama aja pada akhirnya mah. Karena kuadrat itu tidak tandanya masih sama. Jadi dari sini kita dapat bahwa tuh A kuadrat ditambah H kuadrat dikurangi 2AH ditambah K kuadrat. Jadi dikuadratkan semua ya kiri kanan. Jadi yang si A plus H juga dapat kuadrat kan dapat ini. Sehingga kita dapat K kuadrat itu akan sama dengan 4AH. K itu kan ada di Y. Nah, makanya nanti parabola ini memiliki persamaan umum Y kuadrat sama dengan 4AX. Si H-nya ini kan ada di X ini. Gitu. Begitu, ini tentang persamaan parabola. Kemudian parabola itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang terbuka ke atas seperti ini, ada yang juga terbuka ke bawah. Yang terbuka ke atas atau ke bawah berarti komponen yang kuadratnya itu adalah yang X-nya. Ini persamaan kuadrat biasanya persamaan kuadrat X dalam X maksudnya gitu ya. Pasti kurvanya parabola terbuka ke bawah atau ke atas gitu. Ini kalau pusatnya di A, B, ya kurvanya demikian. Ini kalau pusatnya di A, B, kurvanya demikian. Ini bedanya terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, ini negatif yang di depan P-nya. Kalau yang terbuka ke bawah, dia positif. Sumbu simetri parabolanya kalau terbuka ke atas, karena terbuka ke atas, sumbu simetrinya mesti sejajar sumbu Y gitu kan ya. Sejajar sumbu Y itu persamaannya X sama dengan gitu. Jadi dalam persamaan X sama dengan, di sini X min A itu kan sama dengan X min alpha. Alphanya ini adalah pusat di alpha, beta. Kalau direktriknya ya berarti ini kan karena dia terbuka ke atas, direktriknya sejajar sumbu X, berarti dalam bentuk Y sama dengan gitu. Sama dengan ini yang terbuka ke bawah gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau yang terbuka ke kiri dan ke kanan? Kalau ke kiri dan ke kanan, yang tadi kita pertama bahas, yang kuadratnya itu adalah yang Y-nya. Direktriksnya sejajar apa? Direktriksnya sejajar sumbu Y, karena dia kan terbukanya, si parabolanya terbaring ya, jadi direktriksnya ke sini. Sumbu vertikal, sumbu simetrinya ya berarti yang sejajar sumbu X-nya karena dia kurva parabolanya itu terbaring gitu. Ini alfa sudut, alfa pusat dikurangi A. A-nya titik fokusnya. Nah, kemudian yang terbuka ke kiri bedanya di P-nya itu ya. P-nya negatif dia terbukanya ke kiri, kalau P-nya positif di sini dia terbukanya ke kanan. Kita lihat lagi nih, ada contoh. Misal akan ditentukan persamaan parabola yang memiliki titik fokus
kita punya fokusnya di negatif 1, negatif 2, dan persamaan garis direktriknya adalah X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita coba ambil titik pada parabola dulu, P sama dengan X, Y. Kemudian kita ambil titik M pada garis direktrik. Kayak tadi kan, kalau kita punya parabola, terus ini ada fokus di sini, ini ke sini, ini ke sini, ini P, ini M, ini S gitu ya. Jadi SP harus sama dengan PM. Nah, si S-nya udah ada, udah diketahui. Kemudian garis direktriknya sudah diketahui juga. Gitu. Yang kita mau cari sekarang adalah persamaan parabola. Nah, sekarang kita tentukan titik M pada garis direktrik. Katakanlah di sini garis direktriknya tadi persamaannya ini. Gitu. Lalu kita cari nih berapa sih jarak dari P ke M. Gitu kan? Jarak dari P ke M itu kita sama aja mencari jarak dari titik ke garis direktrik dulu. Ya pada saat persamaan garis kan kita dapat bahwa jarak dari titik ke garis itu sama dengan ini ya. AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga kita dapat jarak PM itu adalah ini. Nah, kita belum tahu X1, Y1-nya. Tapi yang kita tahu bahwa SP ini sama dengan PM. Gitu. SP ini sama dengan PM. Padahal SP itu sendiri kan jarak titik fokus ke titik P. Kalau titik P-nya kita ambil X, Y, berarti ini kan titik P juga kan yang di sini tuh yang X1, Y1-nya. Tapi titik P-nya ini kita belum tahu gitu. Nah, dia dapat SP itu X1 ditambah Y1, X1 tambah X ditambah 1 kuadrat dan Y ditambah 2 kuadrat. Jadi karena SP sama dengan PM, kita buatkan persamaannya. SP-nya ini, PM-nya ini, maka nanti diperoleh X ditambah 1 kuadrat, ini persamaan operasi aljabar biasa. Ini akarnya dikuadratkan, berarti di sini akarnya sudah tidak ada lagi, di sini jadi kuadrat, diperoleh nanti persamaan kuadrat seperti ini. Maka inilah persamaan parabolanya. Gitu. Jadi kalau diketahui fokus dan direktrik, intinya itu parabola itu punya definisi bahwa si titik yang ada di parabola jaraknya itu akan sama antara titik ke direktrik, titik yang ada di parabola ke direktrik dengan titik yang ada di parabola ke fokus gitu. Itu inti dari persamaan definisi parabola. Nah, sekarang persamaan garis singgung parabola. Sebenarnya ada banyak sekali dulu di SMA mungkin ya. Kita sudah mengenal bahwa kalau bentuk parabolanya begini, maka persamaan garis singgungnya adalah ini. Jadi sebetulnya ada 3 langkah aja yang butuh kita lakukan untuk menentukan persamaan garis singgung gitu. Kalau menghafal mungkin ya seperti mudah sih sebetulnya, tinggal bagi 2. Dulu kan kita diajarinya gitu ya, bagi 2 gitu. Yang kuadrat jadi dikali, yang enggak kuadrat berarti nanti dijumlah bagi 2, sistem bagi 2-nya katanya begitu. Tapi sebetulnya yang intinya kita punya gradien, kita punya titik potong gitu. Jadi kalau kita mau mencari garis singgung, katakanlah ini ada parabola, terus di sini ada garis singgung. Garis singgungnya ya sama dengan MX ditambah C. Parabolanya itu adalah misalkan Y kuadrat sama dengan 4PX gitu ya. Terus di sini ada titik A, X 1, Y1 gitu. Ini kan langkah yang pertama, kita cari dulu persamaan garis yang menyinggung parabola dengan
gradien tertentu. Gitu. Jadi kita dapat ini persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Bukan gradiennya belum diketahui, ya nggak apa-apa. Simpan saja dulu itu. Jadi nanti kalau misal si X, Y-nya ada di 1,2, berarti persamaan yang kita punya Y sama dengan Y sama dengan Y kurangi 2 sama dengan M X kurangi 1. Misal gitu. Nah, ini kalau misal kita ubah, berarti Y sama dengan M X kurang M ditambah 2. Gitu. Ini kan persamaan. Nah, persamaan Y ini nanti substitusi ke persamaan parabola yang kita punya. Gitu. Jadi si Y yang ini ganti sama yang ini, yang MX dikurangi M ditambah 2. Nah, nanti akan jadi persamaan kuadrat dalam X gitu. Misal nih, berarti kan ini akan sama dengan MX dikurangi M ditambah kurang 2 ya, M-nya. Ini saya distribusikan. Ini kuadrat sama dengan 4PX. Wah, ini acak-acakan sekali. Nah, ini otomatis kan jadi kuadrat. M kuadrat, X kuadrat dikurangi dengan 2M kali ini kurang, jadi ya kurang 2M kali M kurang 2X terus ditambah M kurang 2 kuadrat sama dengan 4PX. Tuh, kan ini jadi persamaan kuadrat dalam X. Nanti kita akan memperoleh sebuah diskriminan, kodeterminan. Diskriminan itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. Itu ya. Nah, diskriminan ini sebetulnya kan untuk mencari akar X1 sama X2 ya. X1 sama X2 itu akan sama dengan negatif B di plus minus 4AC gitu kan ya. Teko 4AC. Akar dari diskriminan D kuadrat dikurangi 4AC. Nah, si diskriminannya ini kita nolkan. Kenapa dinolkan? Kan kita nggak butuh perpotongan dengan yang lain, kita cuma butuh perpotongan yang ada di titik ini. Jadi yang kita, kalau misal persamaan kuadrat biasanya mencari akar-akar, gitu kan, akar di 1, 2, kita sekarang bukan mencari akar-akar, tetapi kita mencari, kenapa ini? Dia nggak mau bilang. Ada. Kelebihan. Kita ulang. Mana tadi? Nah, karena kita tidak mencari X12, kita mencari berapa nilai M-nya, kita tinggal mencari diskriminannya ini biar biar sama dengan 0 gitu. Kenapa biar sama dengan 0? Biar nggak ada X12 atau cuma ada 1X saja gitu yang di titik perpotongan ini. Nah, kalau B kuadratnya sudah sama dengan 0, terus B kuadratnya sama dengan 0 nih. Jadi nanti kita akan memperoleh dari sini, dari persamaan ini yang nanti mesti dalam bentuk M, kita dapat nilai M-nya. Gitu. Nilai M ini nanti disubstitusi nih ke persamaan yang ini. Jadi deh persamaan garis singgungnya. Gitu. Kalau mau yang nggak ribet boleh pakai ini. Tapi resikonya jangan sampai lupa. Gitu. Karena kalau misal lupa, pasti ada beberapa error dan akhirnya jawabannya salah. Tapi enaknya sih ini. Kita buat persamaan dalam gradien, terus kita substitusi ke parabola,
terus kita dapat M, terus nanti M-nya substitusikan lagi ke persamaan 1 gitu. Begitupun kalau titiknya itu ada di luar parabola. Jadi yang langkah ini tuh berlaku umum ya. Mau titiknya di dalam parabola, mau titiknya di luar parabola gitu. Kalau yang di luar parabola, cara yang sudah dicari sama orang ini. Ini sebetulnya langkahnya dari sini juga, cuman mereka kasih sederhana di situ. Itu kalau misal si parabolanya terbuka kiri kanan, kalau terbuka atas bawah berarti yang ini yang bawah. Gitu. Itu yang persamaan garis singgung. Nah, contohnya saya pakai yang persamaan tadi yang udah dicari sama orang ya. Jadi ini karena parabolanya terbuka kiri kanan, berarti nanti yang kita cari garis singgungnya ini. A-nya itu ya ini dari sini. 4A itu sama dengan negatif 12, berarti A-nya adalah 3. Nah, dilanjutkan, kita dapat A-nya, si apa namanya ini, persamaan garis singgungnya adalah ini gitu. Nah, persamaan garis singgungnya apa cuman itu? Enggak ya. Persamaan garis singgung itu kan di sini plus minus ya, plus minus 2A. Jadi yang dicari di sini tadi baru yang minusnya. Yang plusnya belum. Yang plusnya berapa? Dan dicari sendiri gitu. Ini langkah-langkah seperti ini sebetulnya nanti kita bisa cari di GeoGebra seperti. Nah, saya punya GeoGebra online di sini. GeoGebra-nya pakai yang geometri. GeoGebra online tuh kita saya nggak download dulu GeoGebra-nya, saya langsung masuk di GeoGebra kalkulator. Di sini ada 4 tawaran, saya ambil yang geometri biar enak. Kita kasih axis, sumbu, sama kita kasih grid. Oke, kita tadi punya parabolanya itu apa tadi? Y, kita lihat Y kurangi 2, kenapa hilang? Internetnya jelek. Y kurangi 2 kuadrat, terus 12, X ditambah 1. Y kurangi 2 kuadrat, Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan negatif 12 X ditambah 1. Oke, kita nanti kalau enter punya parabola begini nih. Tuh. Kalau kita enter, kita punya parabola seperti ini. Kemudian kita punya titik di negatif 1, negatif 1. Nah, kita punya titik A begini. Lalu bagaimana cara mencari garis singgungnya? Nah, di GeoGebra tuh ada menu sendiri buat nyari garis singgung, yaitu menu tangan. Nah, tangannya kita klik, kita aktifkan. Dia kalau sudah aktif warnanya jadi biru begini ya, biru navy gitu, biru navy. Nah, kita klik titiknya, kita klik parabolanya. Maka di sini akan muncul 2 garis singgung. Apa persamaannya? Klik lagi kalkulatornya di sini. Jadi kalau tadi kita mau cari garis singgung pakai yang menu geometrinya, kalau mau cari aljabarnya, kita kan geometri analitik itu aljabar sama geometrinya ya. Di sini. Jadi garis singgungnya adalah X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 itu yang mana sih? Ini, settingnya kita bisa ganti nih. Biar kita bisa bedakan color-nya, misal ini yang merah.
ke ini yang X sama dengan negatif 1, yang ini yang hitam berarti yang Y sama dengan X atau X kurangi Y sama dengan 0. Tadi kan kita udah hitung X kurangi Y sama dengan 0. Cocok ya? Oke. Ibu kasih apa namanya? Cara-cara buat mencari titik fokus, sumbu simetri, garis dielektrik menggunakan GeoGebra. Kalian bisa coba menu ini untuk diterapkan di GeoGebra masing-masing. Bisa pakai GeoGebra Android, bisa juga pakai GeoGebra yang tadi Ibu pakai yang online, bisa juga pakai GeoGebra yang offline. Jadi kalian download dulu di laptopnya atau di Androidnya. Nah, perintah-perintah kayak misal vertex, directrix itu tergantung dari GeoGebra yang kita gunakan ya. Kalau misal kita menginstal dalam bahasa Indonesia, ya ini biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi pada prinsipnya sama saja perintahnya. Gitu. Oke, ini perkuliahan kita hari ini. Latihannya ada di slide terakhir, nanti jangan lupa dicoba. Demikian hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Semangat selalu, sehat, semoga semua tetap sehat. Terima kasih, selamat sore, selamat belajar.